Kembali lagi kita bertemu di hari yang luar biasa indah ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita boleh ada kembali di hari Minggu yang luar biasa ini tanpa kurang suatu apapun. Saya percaya kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun. Hari ini sebelum kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau buka dulu di dalam doa, minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami, mengucap syukur. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat karya-Mu, buat kasih-Mu yang Tuhan percayakan terus ada dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami masih boleh Tuhan perkenankan ada sampai saat ini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sementara kami mau mendengarkan, belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau persiapkan setiap kami, persiapkan tanah hati kami, sehingga pada saat kami belajar, merenungkan sebagian firman-Mu, kami mendapatkan pelajaran, kami mendapatkan rema daripada Tuhan. Dan firman itu akan memberikan kami kekuatan, menuntun seluruh aspek kehidupan kami. Hamba-Mu berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu mengaku hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan, menguatkan setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau coba satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu di dalam Lukas, dari kitab Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini yang akan membuat kita lebih merdeka. Firman Tuhan ini akan membawa kita hidup di dalam kemenangan, lepas kemenangan. Ya, ayat yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberikan tema penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita pernah mengalami satu titik, suatu fase di mana kita sepertinya mengalami yang namanya suatu keadaan yang sepertinya mustahil. Suatu keadaan yang sepertinya ada sebuah kayaknya ada tembok besar yang menghalang supaya langkah kita tidak dapat kita maju. Ya. Nah, keadaan seperti ini sepertinya diibaratkan ketika bangsa Israel mau masuk ke sebuah kota yang namanya Yeriko. Bangsa Israel diperhadapkan dengan suatu kenyataan bahwa ternyata kota Yeriko itu dikelilingi oleh benteng. Kota Yeriko itu dikelilingi dengan yang namanya benteng yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Yosua di situ dikatakan bahwa Rahab dia tinggalnya di atas daripada yang namanya benteng tersebut.
Ya, jadi dia mendirikan rumahnya itu di atas benteng tersebut. Jadi kalau kita berpikir sedikit Bapak Ibu Saudara, kita bisa dapat membayangkan bagaimana tebalnya tembok tersebut. Kalau yang namanya sebuah tempat tinggal, sebuah rumah bisa berdiri di atas yang namanya tembok Jericho itu Bapak Ibu Saudara. Ya, dari situ kita bisa mendapat pemahaman bahwa ternyata tembok Jericho itu sangat tebal. Tapi Alkitab bilang tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukan segala cara. Ya, Alkitab bilang hanya dengan memuji, menyembah Tuhan, maka yang namanya tembok yang tebal itu, tembok Jericho itu bisa diruntuhkan Bapak Ibu Saudara. Nah, kebenaran firman Tuhan juga ini yang kita mau belajar hari ini. Ini sepertinya murid-murid sedang dilanda yang namanya kemustahilan juga. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh Bapak Ibu Saudara, saya mau bawa kita dulu ke dalam yang namanya Lukas 5 ayat 4. Mari saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ada satu teks di sini yang menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar sedikit. Nah, teks itu adalah setelah selesai berbicara. Di dalam teks bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 5, khususnya ayat 1 sampai 6, kita tidak mendapati penjelasan. Nah, saya sebagai pembaca Bapak Ibu Saudara, saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Yesus bicarakan kepada para pendengarnya pada saat itu? Ya kan? Firman apa sebenarnya yang Yesus bicarakan, yang Yesus bagi kepada para pendengarnya pada saat itu yang mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus buka dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius. Dalam kitab Matius pasal 13 Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Matius 13 di sini kita melihat di sini perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan baca ayat 1 dan ayat 2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi apa yang dituliskan di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 6 itu penjelasannya Bapak Ibu Saudara itu ada di dalam yang namanya Matius 13 ayat 1 sampai dengan Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-23. Ya, jadi dijelaskan di situ. Nah, kurang lebih di dalam Matius 13 ini diajarkan begini. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang namanya penabur. Ya, seorang yang menaburkan benih. Nah, ketika dia menaburkan benih, Alkitab mengatakan bahwa ada benih itu yang jatuh di pinggir jalan. Lalu yang kedua, ada benih itu yang jatuh di batu-batu. Lalu yang berikutnya, benih itu kemudian ada yang jatuh di semak duri. Dan yang terakhir, Alkitab mengatakan bahwa ada benih itu yang jatuh di tanah yang subur. Nah, ketika Yesus memberikan gambaran itu, Yesus juga memberikan penjelasan. Jadi, di dalam Matius 13 ini sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Kenapa? Karena di dalam pasal 13 itu sendiri, Yesus juga memberikan penjelasan kepada kita. Apa sih maksud perumpamaan daripada penabur benih ini? Nah, saya akan coba bagikan kepada kita sedikit Bapak Ibu Saudara. Apa sih maksudnya benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, benih yang jatuh di tanah yang semak duri, lalu di tanah yang subur? Saya akan baca, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ayat 18. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, benih yang di pinggir jalan Alkitab bilang sama-sama adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam yang namanya ibadah, orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam yang namanya setiap renungan firman Tuhan, PA, tapi tidak juga paham. Alkitab bilang pada akhirnya si jahat datang lalu merampas benih firman Tuhan itu.
Ya, jadi hal yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-20, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dengan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang penjelasannya bahwa firman yang ditabur di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang menerima firman Tuhan itu dengan gembira. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia sangat-sangat gembira, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dilanjutkan lagi bahwa dia tidak berakar rupanya. Firman Tuhan itu tidak tertanam dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan itu cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada yang nyantol di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab bilang tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Nah, ini adalah warning bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya sekali lagi pelajari baik-baik firman Tuhan itu, renungkan baik-baik firman Tuhan itu, baca baik-baik firman Tuhan itu. Tujuannya supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Seperti paku, Bapak Ibu Saudara. Paku itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memukulkan kepada sebuah tembok, ya, kalau kita memukulnya satu kali, dapat dipastikan bahwa paku tersebut masih bisa dicabut atau tidak. Paku tersebut bisa dicabut, ya. Tapi coba kalau ketika paku itu kita pukul berkali-kali, apakah bisa dicabut? Tidak bisa dicabut, Bapak Ibu Saudara. Susah, sulit sekali untuk kita mau melepaskan paku tersebut, ya, kecuali dengan bantuan alat. Seperti itulah juga firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengarkan terus, kita mengaplikasikan terus, kita belajar terus firman Tuhan, maka ketika kita mendatang di dalam satu titik yang namanya tantangan, penganiayaan, firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Lalu di dalam yang ketiga, yang ditaburkan di semak-semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekotoran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Alkitab bilang begini, yang ketiga, yang ditabur di semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi karena kekhawatiran dunia, akhirnya firman Tuhan itu terhimpit, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi karena kekayaan, firman Tuhan itu akhirnya menjadi terhimpit. Firman Tuhan di dalam kehidupannya yang dia dengar selalu, yang dia renungkan selalu, tidak bisa mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang begini, orang yang hidupnya suka khawatir, orang yang hidupnya khawatir adalah tanah hati mereka, tanah hati yang disemak duri. Jadi ketika firman Tuhan itu ditaburkan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh lagi. Ya, sekali lagi, orang yang khawatir adalah orang yang jenis tanah hatinya adalah apa? Di semak duri. Yang keempat, Alkitab bilang begini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi di tanah yang baik itu Alkitab sudah mengajarkan, ketika kita diajarkan firman Tuhan, kita paham, kita mengerti, kita belajari baik-baik, akhirnya firman Tuhan yang kita dengarkan itu dia bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang ada yang 100 kali, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, ini sedikit warning bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang kita baca ini di dalam Matius 13 ayat 23. Sekali lagi dengarkan baik. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Ya. Kadang-kadang saya suka mendengarkan orang berdoa, Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan. 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat Tuhan. Engkau berkati persembahan ini. Dengarkan baik-baik.
persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan 100 kali lipat, dengan 60 kali lipat, dengan 30 kali lipat. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Justru yang dimaksud di dalam Alkitab kita ini adalah kebenaran firman Tuhan yang bertumbuh, ya, bertumbuhnya 100 kali lipat, 60 dan 30 kali lipat. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang namanya uang Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus memberikan atensi khusus di dalam hal ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dalam Lukas 5 ayatnya yang keempat. Nah, dari sini kita dapat memahami ketika Tuhan Yesus berkata setelah selesai berbicara, nah kita dapat memahami ternyata yang Yesus katakan kepada para pendengarnya pada saat itu ternyata adalah berbicara tentang yang namanya firman Tuhan. Jadi yang Yesus ajarkan kepada orang banyak yang ada di tepi pantai pada saat itu adalah Yesus ajarkan tentang bagaimana keadaan hati setiap orang ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan. Oke? Dari hal ini kita sudah bisa paham Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita sudah mendapatkan benang merahnya, ya. Apa sih yang Yesus ajarkan pada saat itu? Oke, kita mau lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lanjut sekarang. Mari perhatikan di situ di dalam ayatnya yang kedua. Saya akan baca kepada kita Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 5 ayat yang kedua. Perhatikan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi pada saat Tuhan Yesus sedang mau mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak, Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yesus melihat, ya, di tepi pantai itu dia mendapati bahwa ada perahu-perahu di situ, ada nelayan-nelayan di situ yang sudah mau merapat, ya, mau merapat dan kemudian turun dari perahunya lalu kemudian membersihkan daripada jalannya. Nah, kita mau belajar sedikit Bapak Ibu Saudara tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita melihat bahwa satu kondisi bahwa ternyata apa yang menyebabkan sehingga ayat 2 ini dituliskan, apa yang menyebabkan sehingga ayat 2 menuliskan bahwa ia telah melihat bahwa nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, kita mendapatkan pemahaman bahwa ternyata di dalam ayat 5 kita melihat bahwa ternyata yang namanya Simon Petrus itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi profesi pada saat itu daripada Simon Petrus adalah seorang nelayan. Alkitab bilang begini, ketika ia pergi melaut Bapak Ibu Saudara, dia tidak mendapati apa-apa. Dia tidak mendapati apa-apa. Nah, Alkitab bilang begini, Yesus paham, ya. Yesus yang adalah sebagai Tuhan, dia bisa melihat, dia bisa mengerti. Nah, kata melihat di sini di dalam ayat 2, ia melihat, itu memiliki pengertian lain, to know. Jadi Yesus itu mengerti keadaan mereka pada saat itu. Yesus paham keadaan mereka pada saat itu. Bahwa pada saat itu mereka sedang yang namanya galau. Mereka sedang mengalami yang namanya suatu kondisi di mana mereka sepertinya sudah kehilangan harapan. Tidak mungkin lagi. Makanya Alkitab bilang mereka sudah mau turun dan sudah mau membersihkan jalannya. Kenapa? Karena hasil yang mereka idam-idamkan untuk yang namanya mendapatkan ikan, ya, mereka tidak dapatkan sama sekali. Tapi Yesus paham untuk menghadapi orang-orang yang sudah sepertinya mustahil, mana mungkin bisa berhasil. Mustahil, mana mungkin di saat-saat seperti ini Tuhan sanggup menolong kami. Mana mungkin di saat-saat seperti ini kita melihat bahwa orang di PHK, orang banyak karyawan-karyawan yang harus kehilangan mata pencahariannya. Mustahil dalam keadaan-keadaan seperti ini pertolongan Tuhan itu datang kepada hidupku, ya. Mustahil, sepertinya tidak mungkin lah. Tapi hari ini Yesus memberikan suatu pelajaran yang luar biasa. Apa pelajarannya yang dia bilang? Perhatikan ayatnya yang ke-4, ya, ayat yang ketiga dulu saya baca, ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia supaya menolakkan perahu lebih sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar dari atas perahu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang seperti ini? Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Alkitab bilang sama-sama Petrus dan kawan-kawan pada saat itu sudah mau turun, sudah yang namanya mengalami yang namanya
hilang harapan. Hari ini ya sudahlah, kita tidak dapat ikan hari ini, mau apa lagi? Ya sudah, pulang saja ke rumah. Tapi pada saat itu ketika Yesus mengajak mereka, Yesus memanggil mereka, aku membutuhkan perahu kalian. Ya, aku membutuhkan perahu kalian untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak pada saat itu yang sedang berkumpul di pinggir pantai. Apa respon mereka? Respon mereka inilah yang menjadi titik balik daripada Simon Petrus dan kawan-kawan pada saat itu. Respon mereka benar ketika Yesus memanggil mereka untuk memakai perahu mereka. Ya, respon mereka benar. Akhirnya ketika mereka sudah mau sandar, Alkitab bilang di dalam ayat 3, ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia. Ketika Tuhan Yesus menyuruh ia bertolak ke tempat yang lebih dalam sedikit, Alkitab bilang menyuruh dia menolakkan perahu sedikit lebih jauh dari pantai. Mereka juga taat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kondisi yang sepertinya sudah losing hope, di dalam kondisi yang sepertinya sudah hilang pengharapan, ketika firman Tuhan datang di dalam kehidupanmu, jangan kau keraskan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena pada saat-saat itulah Alkitab bilang Yesus sebenarnya sedang mau menolong kehidupanmu. Ya, kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, sebenarnya itu sedang mau memberikan jalan keluar kepada hidup. Ya, Petrus, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengeraskan hatinya. Kalau mau dibilang Bapak Ibu Saudara, mereka sudah, Alkitab bilang, mereka sudah semalam-malaman mencari ikan. Mereka sudah dalam keadaan letih. Mereka sudah dalam keadaan capek, Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab bilang, dia tetap menaati apa yang diinginkan oleh Yesus. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia menolakkan perahu sedikit lebih jauh dari pantai. Jadi, pada saat seperti itulah yang dibutuhkan ketika kita dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kita butuh adalah yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita butuh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Coba kita buka dulu di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 17. Kenapa kita harus membutuhkan firman Tuhan? Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan kata timbul, Bapak Ibu Saudara. Kata timbul itu dipakai kata X. X itu artinya keluar. Coba sekarang kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, kita pakai cara berpikir kita. Kalau Alkitab memakai kata timbul, kalau Alkitab memakai kata keluar, X, itu artinya iman itu sebenarnya ada di mana sebelumnya? Di dalam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kalau Alkitab memakai kata keluar, kalau Alkitab memakai kata timbul, itu artinya iman itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Karena untuk memunculkan iman tersebut, Alkitab bilang kita harus apa? Mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, untuk memunculkan iman yang ada di dalam diri kita, Alkitab bilang begini, kita harus mendengarkan, merenungkan, membaca firman Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, yang namanya sebagian daripada kita, Bapak Ibu Saudara, sudah pernah melewati yang namanya masa-masa pacaran. Ya, saya percaya bahwa ketika kita pacaran dulu, salah satu komunikasi kita itu adalah lewat surat menyurat. Ya, adalah lewat surat menyurat. Bagaimana ketika kita menerima yang namanya surat dari sang pujaan hati kita? Biasanya apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita baca surat itu, ya kemudian kita baca baik-baik surat itu, kemudian kita renungkan mungkin pujaan hati kita, lalu kemudian setelah kita baca, sebelum kita tidur, kita baca kembali surat itu, kita peluk, kita cium-cium surat itu. Itu karena apa? Sebagai bentuk apa? Karena surat itu melambangkan apa? Melambangkan pujaan hati kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan. Ya. Ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan terus, maka kebenaran firman Tuhan itu semakin kuat tertanam dalam kehidupan kita. Ya. Bahaya sekali lagi kalau kita cuma menjadi pendengar firman Tuhan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa sudah menjelaskan tentang yang namanya sikap hati,
tanah hati itu ketika yang namanya firman Tuhan ditaburkan. Bahaya kita cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu cuma lewat Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan itu tidak kita renungkan. Tapi firman Tuhan itu tidak ada yang jadi rema buat kita. Itu menjadi bahaya kita Bapak Ibu Saudara. Ya, ngapain kita pergi ke gereja? Ngapain kita pergi ibadah? Tapi tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang nyantol dalam kehidupan kita, yang masuk dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka disitulah iman itu akan muncul. Karena iman itulah yang dapat membuat kita bertahan di dalam masa-masa susah. Iman itulah yang dapat membuat kita bertahan di dalam masa-masa sulit ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu, ya, mengatasi orang-orang yang sepertinya mengalami yang namanya losing hope. Orang-orang yang namanya mengalami sepertinya namanya tidak ada harapan. Yang Yesus lakukan adalah memanggil mereka, dan kemudian Yesus memperdengarkan firman Tuhan kepada mereka. Dan terlebih lagi, respon kita Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun Yesus sudah memanggil kita, tapi kita tidak ada respon. Kalau Petrus juga tidak merespon hal ini, maka pertolongan Tuhan saya percaya tidak akan terjadi dalam kehidupannya. Ya, pertolongan Tuhan dia tidak akan bisa menangkap ikan yang banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, nah itu adalah hal yang pertama untuk mengatasi yang namanya kemustahilan demi kemustahilan dalam kehidupan kita di masa-masa ini. Hal yang pertama yang diajarkan adalah harus merenungkan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau ditegur oleh firman Tuhan, ketika engkau diajar oleh firman Tuhan. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar hari ini adalah bagaimana caranya menghadapi yang namanya kemustahilan ini. Kita harus belajar untuk mendengar, lalu kemudian kita mengaplikasikan firman Tuhan itu. Mari coba kita baca dulu di dalam Lukas 5 ayatnya yang kelima. Perhatikan baik-baik. Simon menjawab, baca dulu ayat 4, perhatikan. Setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini merupakan suatu hal yang Yesus tuntut dari kita Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan kata ini. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Di dalam ayat 2 kita sudah melihat mereka sudah mau turun. Mereka sudah tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah mau membersihkan jalannya. Tapi di dalam ayatnya yang keempat, Yesus berkata kepada mereka, setelah ia menyampaikan firman Tuhan, dalam ayat 4 ini dilanjutkan begini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini loh yang Yesus inginkan dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Yesus tidak menginginkan kita Bapak Ibu Saudara sebagai pendengarnya, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai anaknya, hanya cuman sebatas orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Cuman dia pinggir pantai saja. Cuman sebatas di pinggir-pinggir saja. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar, ya, kerajaan, salah satu esensi daripada yang namanya kerajaan surga itu berbicara tentang yang namanya bertumbuh. Di dalam Lukas itu jelas diajarkan, ya, bicara tentang yang namanya pertumbuhan. Nah, ketika kita mengikut Kristus, kita cuma tidak sekedar cuma bayi-bayi rohani terus, cuma menjadi Kristen kanak-kanak terus, tidak. Tapi kita harus menjadi Kristen yang dewasa, pengikut-pengikut Kristus yang dewasa. Hari ini Yesus mengajarkan kepada Petrus, ya, mengatakan begini, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Tuhan mau menginginkan kita Bapak Ibu Saudara, adanya progres dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita cuma sampai di pinggir-pinggir, tapi kita harus lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan dalam kehendak Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita harus belajar lebih dalam lagi. Ya, di dalam ayat 5 Alkitab bilang begini. Lalu Simon menjawab, dikatakan begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dalam ayat yang kelima ini Bapak Ibu Saudara, kata telah sepanjang malam itu dipakai kata kopiasantes, dari akar kata kopiao. Apa maksudnya ini? Ya, kopiasantes ini maksudnya ini, melakukan suatu pekerjaan yang sangat melelahkan. Jadi kopiasantes ini artinya apa? Melakukan suatu pekerjaan, kegiatan dengan sangat melelahkan. Petrus mau mengatakan, guru, kami sudah melakukan suatu pekerjaan menangkap ikan dengan usaha yang sangat keras, tapi kami tidak memiliki yang namanya hasil. Kami tidak mendapatkan dampak. Kita tidak bisa meragukan yang namanya seorang yang namanya Simon Petrus ketika dia sedang yang namanya berada di dalam yang namanya danau. Kita tidak bisa meragukan yang namanya skill daripada Simon Petrus ketika dia sedang mencari ikan di danau, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kesempatan untuk mendapatkan ikan itu kemungkinan, kalau secara presentasi itu kemungkinan besar 90% dia pasti akan mendapatkan ikan. Dengan kemampuannya, dengan skillnya, dengan keahliannya yang dimiliki, dengan jam terbang yang tinggi, saya percaya bahwa dia pasti akan mendapatkan ikan. Tapi di dalam ayat yang kelima ini, Simon menjawab, guru, sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Ya, tidak ada satu ekor ikan pun, Bapak Ibu Saudara, yang bisa didapatkan oleh yang namanya Simon Petrus. Ya, dia sudah melakukan suatu usaha yang sangat keras. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan juga. Ini adalah suatu tindakan iman yang luar biasa. Sekali lagi, dia tidak akan bisa mungkin mempercayai perintah daripada Yesus kalau dia tidak lebih dahulu didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Alkitab itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Roma bilang, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya di dalam ayat 5 ini, iman daripada seorang Petrus itu kembali Bapak Ibu Saudara, muncul kembali. Karena apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Ya, apalah artinya kemampuan kita Bapak Ibu Saudara? Apalah artinya skill kita? Apa tidak perlu? Skill, kemampuan sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudara di dalam dunia sekarang ini. Tapi dengarkan baik-baik. Skill dan kemampuanmu tanpa Tuhan di situ, tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya tidak ada apa-apa. Kenapa? Alkitab sudah menggambarkan di dalam ayat renungan kita ini. Ya, seorang Simon yang kemampuannya tidak bisa lagi diragukan. Tapi dengarkan baik-baik, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan di sini sekarang adalah begini. Ketika kita menghadapi yang namanya kemustahilan, ketika kita menghadapi situasi, kita tiba di titik situasi sepertinya, mana mungkin sih? Mana mungkin Tuhan bisa tolong? Mana Tuhan? Mana mungkin? Ya, mana mungkin Tuhan bisa memberikan kami pertolongan? Mana mungkin Tuhan dapat mencukupkan apa yang kami butuhkan di masa-masa ini? Ya, apalagi dengan keadaan sekarang ini, mana mungkin? Tapi dengarkan baik-baik. Ketika engkau mempercayai Tuhan, maka disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kemarin dahulu kami berkunjung ke sebuah keluarga. Keluarga itu bersaksi, di mana walaupun kehidupan mereka cuma sederhana, tapi di masa-masa seperti ini, ketika mereka berdoa, di situ mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Apa yang mereka butuhkan untuk mereka makan, mereka pakai dan minum, Tuhan menyediakan semuanya. Pada saat semua sesuatu yang untuk mereka mau makan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada, sudah mau habis. Di situ Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya yang luar biasa. Di situ dia melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah putus-putusnya. Saya percaya bahwa kalau Tuhan sanggup menolong keluarga tersebut, saya percaya Tuhan sanggup juga dapat menolong kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan kepada kita hari ini adalah begini. Kita mau tidak mendengarkan panggilannya?
Kita mau tidak mendengarkan panggilannya ketika dia mengajak kita ke tempat yang lebih jauh lagi? Mau tidak kita mengaplikasikan firman Tuhan ya dalam kehidupan kita? Mau tidak? Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 5 ini ada sebuah kata juga yang mau kita belajar sedikit. Ya. Tadi kita sudah belajar kata telah sepanjang malam, ya. Kopia santes, yaitu melakukan usaha pekerjaan yang sangat-sangat melelahkan. Lalu hal yang kedua yang kita mau belajar di sini adalah kata malam. Ya, nuktos. Dalam ayat 5. Nuktos, apa yang kita bisa pelajari dari kata malam ini? Ya, satu yang saya mau bagi kepada kita begini Bapak Ibu Saudara. Kata nuktos itu dapat memiliki arti begini. Tidak ada kepastian. Bicara tentang yang namanya malam, bicara tentang yang namanya malam itu identik dengan apa? Identik dengan yang namanya gelap. Tidak ada satu kepastian Bapak Ibu Saudara di dalam yang namanya kegelapan. Di dalam yang namanya kegelapan Bapak Ibu Saudara, kita sangat sulit untuk beraktivitas. Kalaupun kita bisa beraktivitas, dapat dipastikan aktivitas kita itu Bapak Ibu Saudara itu adalah terbatas adanya. Tapi dengarkan baik-baik. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil kita dapat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, nah yang penting di sini sekali lagi Bapak Ibu saya mau ulang kembali. Yang penting kita di sini adalah mendengarkan firman Tuhan. Apa cukup sampai di mendengarkan? Tidak. Aplikasikan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa hasilnya ketika kita belajar untuk mendengarkan dan mengaplikasikan firman Tuhan? Walaupun sepertinya di mata kita, di dalam pandangan kita, impossible ini. Mana mungkin sih Tuhan? Mana mungkin dalam keadaan seperti ini? Apa hasilnya ketika kita mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan? Apa hasilnya ketika kita aplikasikan? Mari baca di dalam Lukas 5. Sekali lagi, Lukas 5 ayat 5 dan ke-6. Ya, perhatikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu Saudara adalah dengarkan firman Tuhan dan aplikasikan. Di dalam ayat yang ke-6 di situ, dan setelah mereka melakukannya. Yang dibutuhkan adalah ketika kita percaya dengan Tuhan, ketika kita beriman. Kita tidak cukup sampai di iman saja Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih dari itu Alkitab bilang, kita harus melangkah. Kita harus bergerak, ya. Di Yakobus dikatakan bahwa iman kalau tidak diaplikasikan maka iman itu adalah mati. Ya. Iman itu harus kita aplikasikan Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan kata tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Ya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, tetapi karena firman-Mu yang memerintahkan menebarkan jala, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian, Tuhan terkadang membawa kita ke dalam situasi yang mungkin bagi kita sekali lagi tidak bisa kita pahami. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang-kadang ketika kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan membawa kita ke dalam suatu situasi yang mungkin bagi kita sepertinya impossible. Ya. Mana mungkin, kami kan ini sudah orang yang berpengalaman. Bicara tentang teknik skill, kami ini sudah mumpuni. Tapi Tuhan mau membawa kita Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Maukah kita mengaplikasikan firman Tuhan? Maukah kita melangkah? Ya. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang yang namanya kekristenan, ya. Kalau bicara tentang yang namanya grafik Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kekristenan itu standarnya tinggi Bapak Ibu Saudara. Grafiknya itu selalu di atas. Sekali lagi, bicara tentang yang namanya kekristenan, ya. Kristen itu standarnya tinggi. Saya coba mau membuktikan kepada kita Bapak Ibu Saudara dengan 1-2 ayat kepada kita. Apa betul bahwa kekristenan itu standarnya tinggi? Ya.
Jangan kita mau di istilahnya terbuai dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa ikut Kristus enak, ya, segala hutangmu akan dilunaskan, ya, kau akan menerima mujizat demi mujizat di dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami namanya pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kalau hidup kita tidak pernah istilahnya salah arah, kalau kehidupan kita itu namanya berpadanan terus dengan yang namanya keinginan Tuhan, kalau hidup kita berpadanan dengan yang namanya kehendak Tuhan, maka apa yang menjadi bagian kita sebagai anak, kita pasti akan menerimanya. Bicara tentang yang namanya berkat, tidak perlu kita kejar. Saya percaya bahwa ketika kita hidup, kita berpadanan dengan apa yang maunya Kristus, maka berkat itu dia akan mengikuti kita dari belakang. Maka ketika kita membutuhkan mujizat kesembuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Saya percaya itu menjadi bagian daripada kita. Karena sekali lagi Alkitab mengatakan berkali-kali, kita ini adalah anak. Bapak mana yang ketika anaknya minta roti, lalu kemudian dikasih batu? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ketika anaknya minta roti, maka bapaknya juga pasti akan memberikan roti, Bapak Ibu Saudara. Bapak yang jahat sekalipun Alkitab bilang, dia tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Bicara tentang yang namanya kekristenan, Bapak Ibu Saudara, Kristen itu standarnya tinggi, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau membuktikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, apakah betul bahwa kekristenan itu standarnya tinggi? Ya, coba kita sama-sama buka dulu di dalam Matius ayatnya yang Matius 5 ayatnya yang ke-39. Saya akan baca kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayatnya yang ke-39. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Alkitab mengajarkan kepada kita, menuliskan begini, kalau ada orang yang menampar pipi kanan kita, maka pipi kiri kita juga kita harus memberikannya. Saya mau tanya sekarang kepada kita, Bapak Ibu Saudara, apakah aplikasinya seperti itu? Ketika kita ditampar pipi kanan, kita juga berikan pipi kiri kita. Yang ada kita membalasnya, Bapak Ibu Saudara. Yang ada kita akan mengatakan, oh tunggu, suatu saat aku akan balas. Kalaupun hari ini aku tidak kesanggup membalas, suatu saat aku akan balas apa yang engkau lakukan kepada aku ini. Ya. Lalu contoh yang kedua, di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19. Matius 6 ayat 19, perhatikan saya baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Alkitab bilang begini, Yesus bilang kepada para pendengarnya pada saat itu, dia bilang, janganlah. Setiap kata yang diakhiri oleh airan lah, itu adalah perintah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus memerintahkan kepada para pendengarnya, dia mengatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sekarang Bapak Ibu Saudara jujur dengan saya. Saya mau bertanya, adakah dari kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, yang tidak memiliki tabungan? Adakah dari kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, yang hari-hari ini yang tidak memiliki simpanan uang? Dari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan satu pelajaran, bahwa ternyata dari hal itu saja kita sudah gagal. Ini membuktikan bahwa yang namanya kekristenan itu dia selalu grafiknya naik, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup menjadi Kristen kanak-kanak terus, tapi Yesus menginginkan hidupmu dan hidupku itu untuk melangkah lebih dalam lagi, bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi, ya, supaya bisa mengalami kuasa Tuhan semakin luar biasa di dalam kehidupanmu. Dengarkan baik-baik, maka engkau dan aku perlu melangkah maju lagi ke tempat yang lebih dalam. Petrus dan kawan-kawan, dia tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidupnya kalau dia cuma hanya sebatas beroperasi, hanya di sebatas pinggir-pinggir danau. Kebiasaan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, para nelayan pada waktu itu, mereka memang cuma menangkap ikan cuma di seputaran, cuma di pinggir-pinggir pantai, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pada saat itu memang kondisinya seperti itu. Dan yang kedua, mereka juga tidak pernah melakukan yang namanya menangkap ikan di tempat yang lebih dalam.
Kenapa? Karena pada saat itu jaring yang mereka pergunakan itu dikhususkan hanya untuk menangkap ikan-ikan yang kecil. Dan jaring mereka cuma jaring, istilahnya jaring yang biasa. Tapi ketika Alkitab bilang, ketika mereka menangkap ikan dengan jumlah ikan yang banyak, Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan apa? Jaring mereka hampir robek. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus mau membawa mereka ke sesuatu yang di luar pemikiran mereka. Yesus sedang mau mendobrak cara berpikir mereka pada saat itu. Kalau engkau mau mengikut aku, jangan cuma sampai di pinggir saja, tapi belajarlah untuk masuk lebih dalam lagi. Belajarlah untuk coba memahami lebih dalam lagi, menggali firman Tuhan. Belajarlah coba untuk lebih dalam lagi untuk memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar untuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, maka apa yang sepertinya mustahil di depan mata kita, sepertinya di depan mata kita sepertinya tidak mungkin, mustahil, tapi saya percaya disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Kita akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan menuntun seluruh kehidupan kita, khususnya di masa-masa ini. Ya, di masa-masa ini sepertinya di mata kita sepertinya susah, sepertinya sulit. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan menjadi seperti apa? Dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan menjadi seperti Raja Wali yang terbang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberikan kita kekuatan. Kami mengucap syukur karena kesempatan yang diberikan hari ini, sehingga masih boleh Tuhan perkenanan untuk boleh berbagi kepada kita semuanya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Saya percaya Roh Kudus sebagai guru besar kita semuanya akan mengajar kembali lebih lagi kepada kita semuanya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh diperkenankan untuk mulai belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini termaterai dalam hidup kami, termaterai dalam hati kami, sehingga kami ketika kami berhadapan dengan situasi yang mustahil, situasi yang mungkin sepertinya tidak mungkin bagi kita dalam pandangan kita, disitulah firman Tuhan yang akan menguatkan kami, dan kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan bekerja. Terima kasih, materaikan sekali lagi firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau tolong mereka yang hari-hari ini membutuhkan tangan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.